Saya tetap menghormati keilmuan orang lain, walaupun memang tidak sepaham. Tetap tak hormati, Mas. Yang pertama, ya yang namanya makhluknya Gusti Allah itu pasti berbeda-beda, Mas. Nggak bisa Jalan sama. sama, tapi tetap tetap tak hormati sesama makhluknya Tuhan yang Maha Esa, menghargai orang lain. Menerima dengan terbuka semua kalangan. Betul. Karena dari segi manapun tetap orang yang berilmu harus bisa bermanfaat pada orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk memanfaatkan orang lain. Lambang kinurmatan wong Jawa ngelaras ke bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kudu siap beraksi lagi wong sepodo pitutur kudu bener mulai kudu bener omongan aja paten hati-hati keblingen ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah sirahku dadi kliyen ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo bayani tuku warga yuk kapan pergi kono goro dadi mulya rambut sing beda-beda ayo sana-sana podo kan nama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan Mas Lican dan biasanya terkenal dengan sebutan Mas Pilar. Pada kesempatan hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, banyak kita berbagi pengalaman tentang sebuah ilmu pengetahuan yang dimana manusia mempunyai tingkat keilmuan. Nah, di sini orang yang mempunyai ilmu atau merasa mempunyai ilmu itu pasti mempunyai takaran yang berbeda, di mana orang itu bisa menempatkan porsinya masing-masing atau malah kita akan merasa lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang kita sharing-sharing bagaimana sebenarnya harus menempatkan diri ketika kita sudah mempunyai ilmu dan bisa bermanfaat. Kalau untuk itu menurut Mas Lican sendiri bagaimana, Mas? Ya, oke. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini saya dipercaya teman-teman dari Pelangkon Muter, ada Mas Priyo dan Mas Agung untuk sharing ya Mas, bab keilmuan. Sebenarnya kalau membahas tentang keilmuan itu harus hati-hati ya Mas, hati-hati kita menempatkan. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ketika dia mendalami sebuah keilmuan, sudah mendalami ilmu tersebut sudah lama, dan ketika suatu saat ada orang yang dilalahnya apa yang dia sampaikan tidak satu paham atau satu jalur, biasanya kan orang tersebut menganggap itu salah gitu, padahal juga belum tentu seperti itu. Sebenarnya kalau orang tersebut berilmu ya Mas, semakin tinggi ilmunya itu semakin dia bisa mengayomi itu loh, menerima semuanya. Yang namanya ilmu semakin tinggi itu bukan untuk sombong-sombongan Mas. Ilmu itu amanah dari Gusti Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Kayak gitu. Jadi yang namanya ilmu itu kan bisa dibilang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu amanah. Gitu Mas. Amanah yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri Mas, orang yang berilmu memang itu akan lebih bisa menghargai orang lain. Betul. Dimana dia bisa memposisikan dirinya dan dimana dia harus bisa ibaratnya bicara, menempatkan bicaranya, memberikan ibarat kenyamanan. Nah, dimana kenyamanan itu bisa membangun seseorang untuk lebih baik. Betul. Nah, dengan cara metode-metode yang berbagai macam, karena sifat manusia itu kan berbeda-beda Mas. Ada yang emosional, ada yang laku spiritualnya tinggi, kealimannya tinggi, ada yang dengan budaya, bersifat budaya. Nah, disitulah orang yang berilmu bisa mengayomi, bisa menyentuh, mengarahkan seseorang itu dengan metode mungkin bisa berbaur. Iya. Nah, jadi
orang yang berilmu seharusnya ya kita harus bisa menghargai, orang lain. menerima dengan terbuka semua kalangan. Betul. Karena dari segi manapun tetap orang yang berilmu harus bisa bermanfaat pada orang lain, bukan hanya untuk Dirinya sendiri. atau untuk memanfaatkan orang lain. Iya. Nah, itu tanda kutipnya kenapa kok banyakan orang yang bilang wah dia berilmu tinggi, ilmunya udah bagus, tapi kok dia malah menggunakan dengan memanfaatkan orang lain. Nah, di sisi lain itu kan ibaratnya pendapat-pendapat yang tidak tahu bagaimana mestinya. Nah, daripada kita bersuudzon atau mengira-ngira, kenapa kita tidak mencontoh hal yang baik atau mengira yang hal baik yang dicontoh itu yang baik. Karena kalau kita timbal baliknya, kalau kitanya seperti itu mengira-ngira itu, pada dasarnya diri sendirilah yang mempunyai rasa egonya tinggi, Mas. Iya. Jadi merasa dirinya Dia yang paling benar dan seakan-akan tanpa disengaja memvonis orang lain. Nah, kalau menurut Mas Lican itu bagaimana cara menyikapi atau memberi komentar orang-orang yang kurang sepaham? Iya. Kalau saya ya Mas, memang di luaran itu kan orang yang namanya setiap orang itu kan isi otaknya beda-beda Mas, bener nggak? Kayak gitu. Terkadang apa yang saya yakini itu ilmu saya ya itu beda pendapat dengan orang yang lain. Nah, memang hal seperti itu wajar Mas. Kalau saya gini Mas, saya tetap menghormati keilmuan orang lain, walaupun memang tidak sepaham, tetap tak hormati Mas. Yang pertama ya yang namanya makhluknya Gusti Allah itu pasti berbeda-beda Mas, nggak bisa Jalan sama, tapi tetap tak hormati sesama makhluknya Tuhan yang Maha Esa, kayak gitu. Nah, memang butuh ini ya Mas, harus butuh sabar dan lapang dada. Apalagi kalau biasanya orang yang beda paham itu kan langsung dengan mudahnya menghakimi, ya kan, kayak gitu. Ya tetap kalau saya berpikir positif, tetap sabar, tetap ngayomi ya Mas, tetap ngayomi. Karena gini Mas, orang menghakimi itu kan entah itu lewat media sosial atau apa gitu, tapi ketika ketemu pun belum tentu orangnya sesuai dengan apa yang dia sampaikan di media sosial Mas. Betul. Kayak gitu. Iya kan? Iya, betul. Jadi gini, jadi orang yang mempunyai ilmu atau rumangsani berilmu atau merasa dirinya itu lebih sebagai itu kan ada beberapa kriteria yang tahap-tahapnya dari sistem menggurui, berguru, dari guru dan dari guru pengalaman. Nah, kadang orang yang berguru itu akan merasa sok, karena gurunya ini, gitu. Nah, disitulah sebenarnya titik ibaratnya menguasai ego, menguasai spiritual kita. Jadi tidak rumangsani. Nah, seperti itu kan Mas. Iya. Alangkah baiknya kita itu harus membuka pikiran kita, membuka pada siapa saja untuk mengolah ilmu itu supaya bermanfaat. Kalau pesan dari Mas Lican bagaimana Mas? Ya, yang namanya orang berilmu itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada orang tersebut, seyogianya bahwa ilmu tersebut bisa dimanfaatkan selain untuk orang tersebut juga untuk lingkungan dan sekitarnya. Yang namanya kalau ada orang ya Mas, yang namanya orang punya ilmu biasanya kan rumongso ya, begitu dia punya ilmu dia menganggap yang lain tidak ada apa-apanya, itu padahal itu salah. Jadi aslinya orang yang punya ilmu itu dia mengemban amanah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Esa. Mas, yang terakhir ini kata-kata untuk disampaikan apa Mas untuk pembahasan hari ini yang tepat? Kalau kata-kata bijak ya Mas, ya yang namanya ilmu itu bisa didapatkan tidak hanya dari membaca, tapi dari teman-teman yang lain,
dari silaturahmi dengan teman-teman yang satu dengan yang lain, dan yang jelas ilmu itu bisa didapatkan di seluruh alam semesta. Oke, kalau saya gunakan ilmumu untuk kebaikan, gunakan ilmumu untuk mengontrol egomu, ciptakan keselarasan untuk bermanfaat bagi orang lain. Begitu Mas, pada malam hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambang kinurmatan wong Jawa, ngelaraske bumi banyu alam uga swara. Muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kutub usia beraksi. Lagi wong sepodo pitutur kudu bener, polahe kudu bener, omongan aja paten, hati-hati keblinger, ojo kakean bayar, pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyer, ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayari tuku warga, kudu kapan mergi, negara dadi mulya, rambut sing beda-beda, ayo sareng-sareng padha